Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak SD Pelita kelas 5 yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam rangka mempelajari pelajaran IPA ya, tentang konduktor dan isolator. Yang minggu kemarin kita telah pelajari yaitu tentang perpindahan panas ya, yaitu ada 3. Yang pertama radiasi, yang kedua konduksi, dan yang ketiga konveksi. Nah, ini adalah pengembangan dari perpindahan panas secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui benda padat. Berarti ada benda-benda yang dapat menghantarkan panas, ada juga benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Itu dari perpindahan panas secara konduksi. Nah, dari perpindahan panas secara konduksi ini kita bagi 2 ya, yaitu konduktor dan isolator. Jadi apa itu konduktor? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Jadi semua benda ya, yang dapat menghantarkan panas, gitu, yang dapat membuat panas itu berpindah ya, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu namanya konduktor. Contoh, nah ini kalau ini bahan-bahannya, bahan-bahan konduktor ya, yaitu yang pertama aluminium, yang kedua timah, ketiga tembaga, baja, emas, perak, besi, seng, dan tungsten ya. Nah, ini semua benda yang dapat menghantarkan panas ya. Benda yang dapat menghantarkan panas. Ini adalah sebagai bahan-bahan konduktor. Yang mana bahan ini bisa dijadikan benda. Benda-benda tersebut yang dapat menghantarkan panas. Misalnya, ini aluminium. Aluminium sebagai bahan. Nah, aluminium ini bisa dibuat panci. Jadi panci bahannya aluminium. Nah, ini dijadikan sebagai alat masak ya, alat memasak. Kenapa panci terbuat dari aluminium? Karena karena aluminium dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi panci dibuatnya dari aluminium. Bahannya aluminium. Ya. Dibuatlah panci. Nah, panci untuk alat memasak jika dipanaskan jadi cepat panas. Nah, ini adalah alat atau benda yang dapat menghantarkan panas. Jadi kalau disuruh sebutkan benda-benda yang dapat menghantarkan panas ya sebutkan saja benda-benda ini kalau ini bahannya. Misalnya besi. Yang terbuat dari besi apa? Paku, ya, pagar, macam-macam ya. Itu kamu sebutkan saja. Ya. Yang terbuat dari tembaga, ya kan? Misalnya kan tembaga listrik, ya kan? Tembaga yang dalamnya dari kabel listrik. Nah, itu juga tembaganya konduktor. Tapi kalau pembungkusnya, bungkus kabelnya, nah itu berlawan dari konduktor. Emas. Jadi kalau emas ini ya bisa nanti jadikan anting, kalung, ya kan, cincin. Gitu. Jadi kalau ini bahannya, nah itu tinggal kamu menyebutkan apa bendanya itu terbuat dari apa. Berarti ya termasuk benda konduktor. Nah kemudian
Kalau isolator, apa itu isolator? Nah, isolator adalah lawannya dari konduktor. Isolator itu adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, atau ya menghantarkan panasnya tidak baik atau buruk, mengantar panas yang buruk, atau artinya tidak dapat mengantarkan panas. Nah, kalau ini sudah jadi benda-bendanya. Contohnya gelas. Gelas terbuat dari kaca, ya kan? Kemudian plastik. Nah, ini sebetulnya tempat menyimpan baju kotor. Nah, ini kan, tapi terbuat dari plastik. Gitu. Kalau gelas terbuat dari kaca. Jadi kaca, plastik itu sebagai bahan isolator. Nah, dibuatlah gelas. Nah, ini tempat baju. Nah, kemudian ini keramik. Nah, keramik itu bahannya. Ini dibuat untuk apa nih, pas bunga, ya kan? Pas bunga terbuat dari keramik. Kemudian karet. Nah, ini balon. Balon terbuat dari karet. Ya kan? Ini bahan isolator juga, tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian kayu. Nah, ini bahan wall, bahan juga kan? Kemudian kain, ya, gabus, kertas. Nah, ini tidak terlihat gambarnya. Nah, ini semua adalah bahan-bahan yang gelas, plastik, keramik, karet, kayu, wall, kain, gabus, sama kertas itu adalah bahan isolator. Nah, bahan ini bisa dibuat benda-benda. Ya, plastik kan semua benda-benda yang terbuat dari plastik. Sebutkan saja, banyak. Bukan hanya tempat baju, ya ember, gayung, terbuat dari plastik. Itu isolator. Kayu, kan ini bahan. Bisa juga dibuat benda, pintu, ya kan? Pagar, kusen, ya kan? Lemari, bangku, meja, nah, itu kayu, itu isolator. Wall, nah, ini kan wall atau kain, ini kain wall adalah isolator. Bisa dibuat pakaian, ya, pakaian yang terbuat dari wall, pakaian terbuat dari kain, nah itu bisa spray, ya kan, bisa horden, baju. Nah, ini adalah bahannya bisa dibuat benda-benda. Nah, benda tersebut adalah benda isolator. Kemudian gabus, ya kan? Ini gabus nih seperti kalau apa? Kalau kamu membeli barang-barang elektronik, nah biasanya ada gabusnya, ya kan? Atau stereofoam, ya. Jadi kalau sekarang namanya stereofoam, ya kan? Dulu namanya gabus, ya mirip-mirip ya gabus, sekarang namanya stereofoam. Nah, kemudian kertas tidak usah tidak asing lagi, yaitu bisa dibuat buku, ya. Buku-buku itu terbuat dari kertas. Nah, itu semua adalah benda-benda isolator. Nah, kita lihat lagi dari konduktor dan isolator ini bisa dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat benda-benda. Nah, ini kita lihat ini adalah alat masak, ya. Ini ya sejenis panci, ya, untuk alat masak air, bisa Indomie, bisa dan lain-lain, sayur, ya. Nah, dari alat masak ini itu ada mengandung unsur konduktor dan isolator. Nah, yang isolator apa saja? Nah, ini pegangannya. Ini terbuat dari mika, bisa kayu di sini, ya. Nah, kemudian ini juga pegangan tutupnya terbuat dari mika juga, ya. Dan bawahnya ini adalah aluminium sebagai bahan konduktor. Nah, itu alat masak. Kenapa nih isolator? Karena untuk pegangan. Kalau nih konduktor, tangan kita panas, ya kan? Baik anak-anak, untuk selanjutnya tugas kamu tema 6 halaman 184-185 nomor 6 sampai 10 dikerjakan di buku latihan.